Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Hadirin yang berbahagia, marilah kita tetap senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia-Nya, atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik nikmat iman, baik nikmat Islam, dan juga baik nikmat kesehatan. Terlebih lagi bahwa kita pada saat ini diberi kenikmatan yang luar biasa, begitu tingginya bulan, begitu tingginya makna bulan Ramadan. Kita sedang diberikan kesempatan untuk menikmati bulan suci Ramadan ini sebagai upaya kita untuk meningkatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, sebagaimana yang kita ketahui dan beberapa sumber penceramah sudah mengatakan bahwa bulan suci Ramadan itu terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama adalah Allah memberikan 10 hari di tahap pertama, yaitu memberikan rahmatnya Allah. Yang kedua, Allah memberikan ampunan bagi umatnya yang beriman. Dan yang ketiga adalah Allah akan membebaskan umatnya yang beriman dari siksa api neraka. Kalau kita maknai dari 3 hal ini, begitu luar biasa, begitu agungnya bulan suci Ramadan, sehingga Allah begitu mengatakan bahwa bulan puasa itu adalah milikku dan aku akan memberikan jaza bagi siapapun yang melakukan ibadah bulan suci Ramadan, puasa bulan suci Ramadan, dengan syarat satu, penuh keimanan, dan 2, penuh ketakwaan, imanan wahtisaban. Hadirin rahimakumullah, saya tidak akan membahas semua detail dari 3 tahapan ini, tapi yang terakhir adalah tahapan 10 hari terakhir, bahwa di situ Allah akan membebaskan kita dari siksa api neraka, akan membebaskan umatnya, membebaskan manusia yang beriman dari siksanya api neraka, tentu dengan syarat dia sudah melakukan tahapan 1, 2 dengan melakukan ibadah puasa di bulan suci Ramadan penuh dengan keimanan dan penuh dengan keyakinan dan keikhlasan. Yang saya ingin maksudkan di tahap terakhir adalah tentang kelebihan 10 terakhir, yaitu
Allah satu lagi menambahkan di dalamnya, yaitu malam Lailatul Qadar. Sebagaimana sudah saya dahulukan tadi, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Kami turunkan di malam itu satu malam, yaitu malam Lailatul Qadar. Kami turunkan di malam itu adalah di satu malam itu malam Lailatul Qadar. Lalu di malam keberapakah di situ diturunkan malam Lailatul Qadar? Di 10 terakhir di malam Lailatul Qadar, di fase yang terakhir itu diturunkan di waktu yang malam yang keberapa? Apakah di malam yang genapkah atau di malam yang ganjilkah? Beberapa hadis mengatakan bahwa di situ tentu diturunkan di malam-malam yang ganjil. Lebih mengerucut lagi, malam yang ganjil yang kapan? Kalau ternyata seseorang itu dalam kondisi yang tidak mampu dan dia merasa tidak memiliki kekuatan untuk mendapatkan Lailatul Qadar karena kelemahan fisiknya, karena kondisi kesehatannya, maka 7 hari di malam terakhir itu diupayakan untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Apa di situ makna Lailatul Qadar? Apa cirinya? Tanazzalul malaikatu warruh. Tanazzalul malaikatu warruh. Yang pertama diturunkan adalah malaikat, kemudian yang kedua adalah ruh. Subhanallah. Subhanallah, subhanallah. Diturunkan malaikat ke muka bumi ketika itu, ketika malam Lailatul Qadar, begitu gempitanya, begitu gegap gempitanya. Sehingga ada mengatakan di situ, Jibril turun bersama para malaikat di tengah-tengah kerumunan para malaikat. Apa yang dilakukan oleh malaikat Jibril di tengah-tengah kerumunan para malaikat itu? Apa yang mereka lakukan? Tasbih, tahmid, takbir yang diturunkan ketika itu dan diucapkan oleh para malaikat, yaitu mereka bertakbir, mereka bertasbih, mereka bertahmid. Subhanallah, sungguh nikmat, sungguh luar biasanya Allah memberikan penjelasan yang begitu dahsyat, yang begitu dalam. Jadi boleh kita maknai dengan perumpamaan seperti ini. Kalau saja malaikat Jibril turun ke muka bumi dengan para malaikat, di tengah-tengah para malaikat, kemudian mereka bertasbih, mereka bertahmid, mereka bertakbir. Kenapa tidak ada salahnya bagi kita perumpamaan kita ambil, dialihkan 11 bulan yang telah lalu, kita pusatkan di bulan suci Ramadan, kita upayakan di bulan suci Ramadan itu sebagai upaya kita meningkatkan berbagai macam ibadah-ibadah kebaikan. Kita berkumpul di situ menguatkan, tambah kekuatan. Kita bersatu, kita mengekang diri kita untuk tetap memusatkan diri kita beribadah sepenuhnya, seikhlasnya di bulan suci Ramadan. Itu makna tentang tanazzalul malaikah. Ya. Lalu yang kedua, tanazzalul malaikatu ar-ruh. Lalu yang kedua, tahap yang kedua adalah ruh. Ya. Ruh di situ maknanya sungguh luar biasa. Ruh di situ mengatakan banyak hal. Ruh di situ ditafsirkan beberapa macam arti. Tapi ingin saya sampaikan di sini satu, bahwa di situ ruh di situ ada satu ciptaan Allah yang begitu besar, ya, yang begitu besar. Posisinya ada di bawah arsy Allah, ada di bawah arsy. Ya. Ternyata ciptaan ini sebegitu besarnya, dia sekian kali lebih besar melebihi muka bumi. Dan di setiap kepala itu ada muka, dan di dalam muka itu ada 1000 mulut.
Dan dari setiap mulut itu ada 1000 lidah. Dan dari setiap lidah itu ada lidah 1000 lidah sehingga bertasbih dengan berbagai macam bahasa. Subhanallah. Itu luar biasa. Nikmat luar biasa. Ya. Itu hal yang perlu kita simak baik-baik, bahwa ternyata Allah menurunkan 2, yaitu malaikat kemudian ruh. Hadirin rahimakumullah. Orang banyak menginginkan untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Ada banyak yang menerangkan bahwa Lailatul Qadar itu bisa diperoleh. Ada yang mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu tidak bisa diperoleh. Tentu kita terlepas dari 2 hal ini, bahwa kita fokus, kita konsentrasi, kita menginginkan bahwa buah dari Ramadan di 10 fase yang terakhir kita mendapatkan Lailatul Qadar. Lalu apa ciri-cirinya bagi umat Islam, bagi umat mukmin, bagi orang yang beribadah kepada Allah imanan wahtisaban? Ada yang mengatakan bahwa orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu secara fisik dia tenang, ibadahnya penuh dengan kenikmatan. Malam ketika itu begitu tenangnya, begitu nikmatnya, bukan seakan-akan, tapi memang semua bertasbih kepada Allah dengan penuh keusyuan, sehingga malam ketika itu tenang luar biasa. Khidmat, penuh kekhidmatan dan lain sebagainya. Dari sekian paparan yang saya sampaikan, tentu ini merupakan harapan, merupakan sajian Allah buat kita sebagai umat yang beriman untuk bisa meraih kemanfaatan, bisa meraih kenikmatan, bisa meraih kelebihan fadilah bulan suci Ramadan, sehingga di akhir nanti kita setelah selesai di bulan suci Ramadan, kita akan menuju Idul Fitri. Mudah-mudahan di akhir setelah kita mendapatkan Lailatul Qadar, kita menjadi fitri dan semua kembali kepada kondisi yang benar-benar bersih. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat dan bentuk nasihat buat saya pribadi, khususnya umumnya buat hadirin rahimakumullah. Apa yang setelah saya sampaikan tentu banyak kesalahan. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Semua itu karena khilaf dan kesalahan saya pribadi dan keterbatasan saya dalam menyampaikan. Mudah-mudahan di masa yang akan datang ini menjadi pemicu buat saya untuk memperbaiki lebih lanjut lagi. Terakhir, wal afu minkum, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Rabbal Alamin.